Saya di sini akan mempresentasikan mengenai gerakan lintas keagamaan. Eh, Langsung saja kepada yang pertama. Nah, sebenarnya dalam gerakan lintas keagamaan ini mempunyai banyak banyak definisi gitu. Banyak definisi, kan tetapi saya mengambil definisi menurut Dr. Ataullah Siddiqui. Nah, beliau itu yang ahli dalam hubungan lintas agama. Nah, menurutnya dialog antar agama tidak didasarkan pada model negosiasi antara pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dan klaim, melainkan melihat perannya sebagai proses pemberdayaan timbal balik untuk agama yang terlibat. Nah, hal ini tentang keterlibatan dalam masalah publik dan upaya bersama untuk keadilan sosial, martabat manusia, dan tindakan konstruktif atas nama kebaikan bersama semua warga negara. Nah, oleh sebab itu, dapat dikatakan ada banyak definisi gitu ya, eh, tentang dialog lintas agama itu. Namun yang dapat disetujui itu adalah dialog lintas agama tidak menjadi bentuk satu kepercayaan umum, akan tetapi sebaliknya peserta dialog lintas agama didorong untuk tetap setia kepada keyakinan mereka sendiri sambil menghormati hak untuk orang-orang lain untuk praktik keyakinan mereka dengan bebas. Jadi lintas agama itu meskipun kita mempunyai pemahamannya sendiri tentang agama kita, tapi kita juga paham dan toleransi kepada agama yang lain seperti itu. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, saya kaitkan dengan toleransi keagamaan, toleransi beragama. Nah, karena adanya lintas keagamaan, pasti ada juga unsur-unsur toleran antar agama, baik itu antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama-agama besar yang lainnya. Nah, toleransi agama ini yaitu kesediaan untuk menerima perasaan agama. Nah, kebiasaan agama atau kepercayaan agama yang berbeda dari diri kita sendiri. Jadi toleransi ini tidak hanya antar umat Islam saja, bisa jadi dengan yang berbeda keyakinan dengan kita juga bisa saling toleransi seperti itu. Nah, toleransi agama berarti menghormati hak-hak, nilai-nilai, dan cara dari orang-orang yang percaya pada hal-hal yang berbeda dengan kita. Baik itu kepercayaannya, nilai-nilainya, cara beribadatnya. Tapi toleransi ini bukan berarti kita harus mengikuti ajaran yang mereka anut, tapi hanya kita saling menghormati saja seperti itu. Nah, dalam toleransi agama, membutuhkan bahwa semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan dan percaya dalam hal-hal bahkan di mana individu atau kelompok mungkin merasa kepercayaan tersebut salah. Sebaliknya, lawan kata dari toleransi itu adalah intoleransi. Kalau orang yang intoleransi biasanya dikatakan sebagai yang tidak menghormati hak asasi manusia. Jadi mereka itu hanya percaya dengan agamanya sendiri dan tidak toleran dengan agama yang selain yang dianutnya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu memiliki keyakinan agama yang berbeda dari kita sendiri itu ya salah menurut yang orang yang intoleransi seperti itu. Kemudian pembahasan ke slide berikutnya. Di sini saya membahas juga tentang dialog lintas agama sebagai sarana untuk pembangunan toleransi agama. Nah, dialog lintas agama memberikan kesempatan bagi orang dengan berkeyakinan agama yang berbeda untuk saling terlibat dengan satu sama lain. Jadi adanya keterlibatan baik itu komunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai forum. Sebenarnya di Bandung itu ada kayak Jakartaru, Balad yang kayak gitu, ada forum-forum diskusi anak muda yang mempelajari tentang dialog lintas keagamaan. Nah, agar belajar tentang keyakinan agama masing-masing. Nah, ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa hubungan ini memiliki implikasi yang signifikan mengenai bagaimana orang-orang di komunitas yang beragam saling berhubungan satu sama lain. Nah, seperti ada laporan yang penelitian waktu tahun 2007 itu menunjukkan sikap masyarakat terhadap keberagaman orang yang beragama berkorelasi kuat dengan jumlah pengetahuan
seorang yang memiliki tentang keyakinan yang berbeda. Nah, dengan kata lain, semakin seorang tahu tentang agama tertentu, semakin besar juga kemungkinan seseorang itu akan memiliki pandangan yang positif tentang agama tersebut. Misalnya orang Islam yang paham tentang agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya seperti Dr. Zakir Naik yang kayak gitu. Nah, mereka itu ilmunya berarti tidak hanya meliputi seputar keislamannya saja, tapi mereka juga mempunyai pemahaman yang lebih luas seperti itu. Nah, di pihak lain juga kurangnya pengetahuan dan kelangkaan interaksi dengan agama lain bisa menyebabkan intoleransi. Jadi, intoleransi itu diakibatkan karena kurangnya pengetahuan gitu. Karena mereka tidak tahu, akhirnya dia hanya mengikuti ajaran agamanya sendiri. Dan itu berdampak negatif pada masyarakat dan meningkatkan kekerasan, jadi adanya konflik antar agama. Nah, demikian juga seperti pengetahuan tentang agama tertentu bisa mengubah persepsi dari negatif menjadi positif. Ketika orang yang awalnya membenci agama yang lain, tapi sudah mempelajari secara keseluruhan, oh ternyata semua agama itu ternyata tidak sepenuhnya salah, tapi ada juga ternyata di dalam agama yang lain juga mengajarkan kebaikan seperti itu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa mengetahui seseorang dari keyakinan tertentu bisa berdampak secara positif terhadap orang-orang yang juga memiliki keyakinan yang sama seperti itu. Kemudian di sini saya bahas juga tentang kaum muda. Nah, bagaimana kaum muda terlibat dalam lintas agama pada tingkatan masyarakat di Indonesia? Nah, kaum muda ini berarti biasanya yang terlibat itu adalah mahasiswa khususnya S1, baik itu mahasiswa S1, S2. Nah, itu kan kebanyakan masih anak-anak muda. Nah, dialog lintas agama memberikan kesempatan bagi orang dengan berkeyakinan agama di Indonesia, di mana ada banyak orang yang berkeyakinan berbeda, mungkin tampaknya aneh, untuk mempertanyakan tentang bagaimana orang terlibat dalam dialog lintas agama. Orang dari segala usia selalu bergaul dengan orang yang berbeda dengan agama dan sejumlah pengaturan, yaitu di desa, di pasar, di tempat kerja. Nah, itu kan pasti ada orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu dalam lingkungan sekitar, pasti ada juga yang orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, meskipun itu benar, orang yang terlibat satu sama lain dalam konteks ini dianggap sesuai berdasarkan etika pergaulan sosial, yang berarti interaksi mereka cukup dangkal, walaupun karena kita hanya mengenal dari luarnya saja, oh ini mah berbeda keyakinan dengan kita. Nah, walaupun interaksi ini dianggap bernilai tidak sama dengan praktek dialog lintas agama seperti yang digunakan untuk membangun perdamaian seperti itu, tapi itu juga udah ada interaksi antar agama yang berbeda. Nah, dalam hal ini ada 4 cara sebenarnya ya dalam dialog lintas agama yang dapat terjadi di kehidupan kita itu. Yang pertama itu adalah dialog hidup. Nah, dialog hidup ini yang merupakan pembangunan hubungan yang positif dengan orang dari tradisi keyakinan lain karena mereka bertetangga dan sesama manusia. Jadi dialog hidup itu terjadi karena dalam satu lingkungan itu, misalkan dalam satu RT, saya tinggal di jalan misalnya, misal contohnya ada yang tinggal di Cibiru. Nah, di Cibiru itu ada juga yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Nah, itu secara tidak langsung karena mereka bertetangga, ada dialog meskipun berbeda pemahaman dan keyakinan. Nah, itu yang dimaksud dengan dialog hidup. Yang kedua itu adalah dialog kerjasama. Nah, yang dimaksud dengan dialog kerjasama ini mengacu kolaborasi lintas agama untuk penyebab pemersatu, yaitu mempromosikan perdamaian atau keadilan. Jadi, adanya mempromosikan kedamaian dan keadilan antar agama supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Seperti itu. Yang ketiga, dialog pengalaman keagamaan. Nah, kalau yang dialog pengalaman keagamaan ini, kita lebih sering mengenal dengan teori yang dikemukakan oleh Joachim Wah ya, itu tentang pengalaman keagamaan. Nah,
yang membuka orang untuk menghormati apa yang orang lain anggap suci, yaitu bagaimana seseorang memahami Tuhan dalam hidupnya. Jadi ini lebih kepada dialog dengan Tuhannya seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dialog teologis. Nah, kalau dialog teologis ini yang melibatkan percakapan-percakapan dan tafsiran tentang Tuhan seperti itu. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Kemudian ada juga dialog lintas agama di sekolah. Nah, yang dibahas tentang dialog lintas agama di sekolah ini kebanyakan gitu ya, pendidikan agama di Indonesia itu umumnya monoteistik, yang artinya hanya satu agama yang diajarkan. Misalnya saya bersekolah di sekolah pesantren, otomatis yang diajarkan itu ilmu-ilmu kepesantrenan aja, tidak membahas tentang Kristen, terus agama yang lainnya. Mereka jadi di pesantren itu emang didoktrin dengan ajaran-ajaran yang sifatnya lebih ke Islamnya itu kental gitu. Nah, tidak ada gerakan arus tidak ada gerakan arus utama untuk sekolah untuk merangkul model multi atau antar agama dan pendidikan agama. Walaupun demikian, ada beberapa contoh sekolah yang menggunakan model antar agama atau melakukan kegiatan lintas agama dalam kurikulumnya. Nah, sebagai contoh, ada juga contohnya ya. Ada sekolah swasta. Nah, biasanya itu bukan sekolah Islam, tapi sekolah swasta Katolik gini, yang memiliki program yang disebut pendidikan komunikasi iman. Pendidikan komunikasi iman. Nah, jadi dalam suatu sekolah itu ada pelajaran yang membahas tentang pendidikan komunikasi iman. Nah, sekolah ini menerima siswa dari semua latar belakang. Jadi tidak hanya orang Katolik saja yang bersekolah di sana, ada juga orang Islam yang bersekolah di sekolah Katolik tersebut. Nah, alih-alih mengajar tentang kekristenan di kelas agama, siswa diajarkan meeting dari agama sebagai dialog. Nah, melalui pendekatan interaktif. Nah, menurut seorang ahli Parker yang sudah melakukan penelitian tentang sekolah ini, metodologi pengajaran adalah siswa itu yang aktif, bukan gurunya. Jadi, siswa itu ada komunikasi antara siswa yang beragamanya berbeda, itu ada komunikasi. Dan pada intinya dari kurikulum adalah diskusi interaktif. Jadi guru hanya mengarahkan saja. Nah, dari pengamatan, guru tidak berperan besar dalam pembelajaran. Sebaliknya, siswa didorong untuk dapat memfasilitasikan belajar sendiri. Jadinya ada pembelajaran secara langsung. Karena kalau misalkan dalam teori saja, kita terkadang tidak paham, oh itu bagaimana sih? Kalau lihat di buku, kadang-kadang saya juga kurang paham gitu. Kalau secara langsung praktek yang kayak gitu kan lebih enak gitu. Kemudian ada juga hambatan-hambatannya. Hambatan dialog lintas agama dan implikasinya untuk toleransi agama di Indonesia. Nah, kelompok fundamentalis. Nah, yang jadi hambatan ini adalah kelompok fundamentalis dan kecenderungan untuk anti pluralisme. Jadi yang pluralisme itu menganggap semua agamanya itu tidak membeda-bedakan maksudnya. Jadi yang menimbulkan ancaman serius kepada organisasi-organisasi yang melakukan dialog lintas agama. Selain itu, dialog lintas agama saja tidak dapat memperbaiki masalah toleransi agama. Mengatasi intoleransi memerlukan kemauan politik untuk kebijakan yang tidak diskriminatif serta penegakan hukum yang lebih kuat. Nah, salah satu perhatian mengenai keadaan pluralisme di Indonesia adalah semakin kecenderungan terhadap eksklusivisme. Jadi, dan fundamentalisme itu agama terutama di kalangan kelompok Islam, tetapi di kalangan kelompok agama juga, menurut Wajidi, mengenal sebagai hukum syariah terinspirasi dari beberapa daerah di seluruh Indonesia telah menyempitkan kemungkinan-kemungkinan di ranah publik untuk khususnya untuk perempuan dan kelompok agama yang bukan Islam serta orang Muslim yang tidak mengikuti interpretasi Islam yang ketat. Nah, kecenderungan ini sama mengakibatkan sejumlah kelompok yang bukan Islam di daerah tertentu untuk menjadi lebih eksklusif, jadi lebih terbuka gitu. Nah, kemudian ini terakhir ya closing statement dari saya. Jadi
Kesimpulannya, sangat penting bagi kaum muda untuk terlibat dalam dialog lintas agama. Bukan sedikit karena Indonesia memiliki populasi yang muda sebagai penentu generasi yang generasi masa depan. Meskipun ada beberapa hambatan, saya percaya jika lebih banyak kaum muda mendapat kesempatan untuk terlibat dalam dialog lintas agama, Indonesia di masa depan akan ditentukan oleh kaum muda yang menginginkan Indonesia untuk menjadi masyarakat damai yang bangga akan Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya.